kami dari kelompok 1. Saya namanya Elvi Alufia dan teman saya bernama Sejaratun Tanja. Saya Syafina. Saya Fajrul, Bu. Saya Muhammad Alif. Baik, Bu. Ya, terima kasih. Saya sudah berkenalan dengan nama ya, dengan wajah baru lihat hari ini, mudah-mudahan masih ingat nanti kalau nggak ketemu lagi masih teringat wajahnya kan. Saya di sini perwakilan dari KP, Komite Pembelajaran untuk kurikulum untuk sekolah penggerak kurikulum merdeka. Saya ini PLH, sebenarnya saya jabatannya wakil kurikulum, kebetulan kepala sekolah yang sedang ikut pelatihan tentang refleksi kurikulum merdeka juga. Jadi saya perkenalkan diri saya dulu, nama saya Ibu Soheni dan itu rekan kerja saya Ibu Sarah SPD, beliau dari Partai Kakengon. Nama dari apa namanya Ibu Sri. Oh, Ibu Sri. Ya. Dua baca materi, materi ya. Dari sana juga memang kita yang berat. Ibu Sri ya. Kami tiga ini kami jalani. Kami tidak bergerak sendiri, orang memberikan kasih, bagaimana itu mereka, itu selama setiap 2 bulan sekali kita melakukan refleksi. Jadi kami dibina bisa mengimbaskan ke sekolah-sekolah lain. Kita mengisi MM ya, platform Merdeka Mengajar harus mengisi. Itu menggunakan ada programnya kan, selanjutnya kita harus bersama dengan kami untuk meminimalisir maksudnya kalau pelajaran kita agak sulit kan, jadi kan anak-anak rata-rata kan remedial, jadi di remedial itu ada aplikasi di situ bisa anak-anak bisa jawab nanti kalau dia jawab salah nanti dikasih pembelajaran, jadi dia dapat edukasi biar dia mudah untuk paham materi. Dari situ kan ada kekurangan pasti kan dengan kelebihannya kan. Apa kekurangan kelebihannya apa? Kalau kekurangannya kan ya aplikasi dia kan karena sekali pakai mereka udah tahu Bu, itu kan kita merasa puas lah kalau kita bilang ya kan. Kalau kelebihannya mereka kan mengenal ya, istilahnya mereka saya udah tahu ini, setidaknya mereka kalau bicara dengan kawan sekolah lain kalian udah pernah ini, kalian udah tahu lah, ya mereka percaya diri lah istilahnya dengan kawan-kawan mereka di luar sekolah mereka itu Tapi nggak semuanya. Adalah yang pertama mungkin di tahu kan. Akhirnya memang bagus, tapi pelaksanaannya mungkin ada kekurangan itulah. Mungkin Saya satu keluarga itu satu HP gitu, jadi kan kendala cukup susah ya, karena kendalanya ada HP tapi nggak ada kota. Ini juga kami sudah masuk kepada itulah yang punya anak kekurangan itu kami kasih dengan yang lebih rendah. Rupanya mereka mendapatkan hal yang sama, mencapai tujuan yang sama, tapi dengan cara yang berbeda. Supaya berjalan semua, nggak ada lagi anak yang nggak bisa, yang nggak mampu. Kan ini sekolah itu udah jadi apa fasilitatornya udah memadai misalnya media pembelajaran. Kan udah ada. Kalau misalnya sarana prasarana sekolah ya, untuk sarana prasarana, kita kalau 100% kita memadai, kita bilang itu kan maksudnya mustahil ya, maksudnya kita menipu diri sendiri namanya ya kan. Tapi kalau untuk kelengkapan sarana prasarana kita untuk info itu mungkin istilahnya kalau kita pakai pun semua Bu ya, misalnya satu kan kita rombelnya cuma 6, jadi kalau 6 kelasnya tuh pakai itu ada. Jadi kalau sarananya istilahnya mendukung lah Bu, cuman ini yang kurang kami. Kalau internet ke dalam kelas, kalau untuk belum ada Bu ya, kita lihat ya.
supaya misalnya inovasi misalnya apa cara pembagian zakat misalnya ada di internet kayak mana itu tuh yang untuk agama belum kayaknya. belum nampak. Yang ada agama kemarin memiliki itu ya. Iya, nah. Itu dan kebetulan kami maulid kan pas momennya kan baru itu agama ya itu apa paling kita ya Jumat biasanya itu udah memang rutin ya udah Jumat sama diterapkan juga ya? Sudah terapkan ya, 2 tahun ceramah ini itu terapkan. bahkan kita setiap bulannya ada ceramah dari Islam. Nah, ada MBU juga ya. Karena upaya ini guru untuk mengevaluasi inovasi pembelajaran. Maksudnya kan dalam pembelajaran itu kan misalnya berpikir pada tambah satu misalnya belum tercapai kayak mana guru untuk mencapai pembelajaran Ya, ada namanya kami komunitas kerja. Jadi guru-guru itu apa masalahnya? Enggak kita gimana sebetulnya. Jadi di situ kami membahas ada tips. Jadi itu nanti bulan 9 2 kali pertemuan, 14 apa yang sudah tercapai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu di ruangan yang sederhana ini. Salawat dan salam marilah kita sanjung-sanjungkan kepada baginda kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baik, adapun tujuan kami berdiri di sini, kami ingin menyampaikan hasil wawancara di sekolah SMP Negeri 14 Banda Aceh terkait inovasi dalam pembelajaran dengan Ibu Suhaini SPD dan Ibu Sarah SPD. Sekolah SMP ini menerapkan kurikulum Merdeka Belajar pada tahun 2022. Kebetulan kepala sekolahnya itu lulus sebagai sekolah penggerak angkatan kedua. Jadi di tahun 2022 itu mereka sudah menjadi sekolah penggerak dan menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Dan sudah diterapkan pada kelas 7 dan 8 sebagai kurikulum Merdeka, dan di kelas 9-nya itu masih kurikulum K13. Tahap-tahap inovasi pendidikan dalam pembelajaran di sekolah SMP Negeri 14 Banda Aceh ini, yang pertama sekali itu mereka diajarkan dahulu oleh fasilitator sekolah penggerak selama 2 dekade atau 2 tahun. Yang pertama itu dari Serambi Mekah dengan Ibu Sri Wahyuni, yang kedua dengan Bapak Fajri dari Serambi Mekah juga. Jadi kemitraan mereka dengan kampus Serambi Mekah ini begitu erat sampai-sampai fasilitatornya dari Serambi. Dan yang ketiga itu dengan Ibu Mimi yang sedang mereka jalani sekarang. Jadi mereka tidak bergerak sendiri karena ada orang-orang yang memberikan motivasi atau arahan bagaimana itu kurikulum Merdeka Belajar. Mereka melakukan refleksi itu selama 2 bulan sekali, dan mereka dibina agar bisa mengimbaskan ke sekolah lain, dan juga mengisi PMM from Merdeka Belajar. Baik, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Kemudian mereka juga melakukan pembaharuan di dalam guru mengajar seperti penggunaan media pembelajaran. Mereka juga sudah mengaktifkan akun belajar siswa, akun belajar guru, dan anak-anak di sekolah SMP Negeri 14 Banda Aceh ini tidak lagi secara manual menggunakan media papan tulis dan datar, tetapi mereka sudah menggunakan media-media belajar berupa Canva, Google Formulir. Untuk ujian bulan 12 ini mereka menggunakan Example. Selanjutnya Ibu Suhaini mengatakan, tapi tidak semua bisa diubah secara drastis karena ada beberapa guru yang masih menggunakan metode lama. Tetapi di tahap ketiga ini akan mereka aktifkan semua guru menggunakan media-media dalam pembelajaran. Namun kalau ada hal yang ditimbulkan oleh penggunaan HP, maka guru harus mengontrolnya. Jadi kalau misalnya guru menggunakan media pembelajaran berbentuk HP, maka guru menyuruh siswa membawa HP, tetapi
media-media tersebut akan meningkatkan siswa untuk minat dalam pembelajaran, yang mana pembelajaran itu tidak satu pembelajaran media pembelajaran aja yang membosankan. Dengan adanya aplikasi tadi, maka siswa pada peserta didik ini menarik dalam pembelajaran. Dengan adanya aplikasi itu juga, kan di aplikasi itu bisa siswa itu dengan belajar sambil bermain, bernyanyi dan lain sebagainya. Guru juga memberikan tugas di dalam bentuk Google Form, di mana pada siswa itu bisa mengisi, misalnya soalnya JOS. Jadi guru itu memberi soal JOS, siswa menjawabnya dari aplikasi tersebut. Jadi dengan adanya media tersebut, anak-anak sangat bersemangat untuk bersekolah dan merasa sangat senang. Apalagi kalau media pembelajarannya itu bentuk permainan tadi, seperti di Google Meet tadi. Ibu Sarah mengatakan bahwa sekolah mereka juga melakukan kerjasama dengan USK, Universitas Syekh Kuala, yang mana di USK itu di mata pelajaran matematika menggunakan aplikasi GetMeet, yang mana aplikasi itu apabila kan ada pada siswa itu kan ada ujian. Setelah ujian, untuk menentukan nilai baik dengan gurunya, maka yang ada remedial itu diadakan lagi ujian susulan di dalam Google Meet tersebut. Setelah itu siswa akan lebih mengetahui di mana kesalahan-kesalahan yang mana soal jawabannya yang salah mereka jawab. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada saudara kami. Oke, baik. Kekurangan itu adalah aplikasi dan jaringan. Kelebihannya itu adalah mereka lebih mengenal hal-hal baru. Jadi sarana dan prasarana di sekolah ini cukup dan mendukung. Kendala pertama, tidak semua murid mempunyai HP, kerana sebahagian masih memakai HP orang tua. Kedua, jika ada HP, kendalanya sebahagian tidak ada kuotanya. Kemudian mereka juga sudah melaksanakan pembelajaran diferensial agar murid bisa mencapai tujuan dengan murid lain, tapi dengan hal yang berbeda dan tujuan yang sama supaya bisa berjalan semua. Maka dari itu, guru di sekolah SMP Negeri 14 Banda Aceh ini membuat 3 tingkatan dalam pembelajaran, iaitu tingkatan tinggi, sedang dan rendah. Untuk melakukan evaluasi atau pencapaian belajar, siswa di sekolah ini dinamakan dengan komunitas praktisi, komunitas belajar. Jadi guru-guru itu nanti akan duduk bersama untuk membicarakan masalah dan sama-sama mencari solusi. Mereka melakukan evaluasi ini selama 2 bulan sekali. Baik, sampai di sini saja hasil wawancara kami. Bila ada yang kurang jelas, boleh dipertanyakan. Perkenalkan, nama saya Nur Amanda. Ingin bertanya kepada pemateri. Jadi kan tadi disebutkan tentang aplikasi GetMeet. Nah, jadi aplikasi itu gunanya tuh untuk menilai gitu kan. Jadi kalau untuk menilainya pakai aplikasi, apakah ujiannya juga pakai aplikasi? Terus itu GetMeet itu untuk apa sebenarnya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nurul Amanda. Untuk ujian, mereka menggunakan aplikasi Examplo. Dan apa penggunaan GetMeet? Penggunaan GetMeet itu adalah untuk mengetahui atau untuk meminimalisir hasil remedial siswa. Misalnya siswa yang remedial itu akan diremedialkan kembali. Misalnya kan ada soal nomor 1, dia menjawabnya salah, siswa itu menjawab salah. Jadi nanti ada ilmu yang dikasih di dalam aplikasi itu, baru bisa menjawab soal selanjutnya. Jadi bagaimana Nur Amanda, apakah bisa diterima? Baik, jawabannya saya terima. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan, nama saya Arif Naimi dan saya ingin menunjukkan satu soalan kepada pemateri.
berkenaan dengan kerjasama ataupun kolaborasi. Baik, persoalannya adalah bagaimana kerjasama ataupun kolaborasi di antara SMP Negeri 14 Banda Aceh dengan Universitas Serambi Mekah. Itu saja. Baik, terima kasih atas soal. Akan dijawab oleh saudari Elvi Alvia. Baik, pertanyaan dari saudara Najmi akan saya jawab. Yang mana pertanyaannya, bagaimana kerjasama antara SMP Negeri 14 Banda Aceh dengan Universitas Serambi Mekah? Kerjasamanya udah baik. Di sini mereka menjalin MOU di antara keduanya, di antara universitas ke SMP itu adanya kerjasama sebagai universitas ini sebagai motivator bagi mereka untuk menerapkan kurikulum Merdeka Belajar itu. Bagaimana saudara Najmi? Juga atas jawaban itu saya terima kasih. Baik, sampai di sini saja hasil pemaparan hasil wawancara kami. Bila ada kekurangan, kami mohon diperbanyak maaf. Sesungguhnya kesalahan itu datangnya dari kami dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akhiri dengan mengucapkan